Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GUPDI yang saya kasihi. Pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam renungan persekutuan antar keluarga. Pada sore hari ini kita akan membahas bersama-sama belajar mengenai dua jalan kehidupan. Sebelum itu, mari kita membaca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang sedang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, mari sebelum kita melanjutkan perenungan kita, terlebih dahulu kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang dua jalan kehidupan, pemazmur mengatakan dalam ayat yang barusan kita baca, ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang fasik, dan yang kedua adalah orang yang benar. Lalu apakah orang fasik? Kita sering mendengar atau membaca kata orang fasik ini banyak sekali disebutkan dalam Alkitab. Definisi dari orang fasik banyak kita temukan dalam Mazmur 10. Orang fasik adalah mereka yang tidak peduli akan Allah atau bahkan menganggap Allah tidak ada. Dalam Mazmur 10 ayat 3 sampai 4. Lalu definisi yang lain, mereka yang tidak menghiraukan hukum-hukum Allah, tetapi tetap merasa baik-baik saja, tetap merasa aman. Itu ada dalam Mazmur 10 ayat 5 sampai 6. Lalu mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan dan berpikir Allah tidak tahu atau Allah tidak melihat, dapat ditemukan dalam Mazmur 10 ayat 7 sampai 11. Nah Bapak Ibu, sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial, kita tidak bisa dilepaskan dari hidup bergaul dengan orang lain. Kita pasti memiliki lingkungan pertemanan. Nah seringkali pergaulan kita lah, lingkungan pertemanan kita lah yang menentukan akan menjadi seperti apa kehidupan kita. Jika kita banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang pencemooh, maka kita berpotensi untuk menjadi pencemooh. Jika kita banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang berpikiran negatif, maka kita juga bisa menjadi orang yang berpikiran negatif juga. Karena pengaruh negatif lebih mudah masuk ke dalam pikiran kita daripada pikiran yang positif. Karena pada hakikatnya memang manusia lebih mudah menerima hal-hal tersebut, lebih enak bermalas-malasan daripada bekerja keras, lebih enak korupsi daripada mencari uang yang secara jujur, lebih enak menipu dari pembeli. Begitu dalam perdagangan, menipu pembeli lebih enak daripada berdagang dengan jujur. Nah, inilah contoh gambaran yang terjadi pada era sekarang ini. Orang berkata, yang ora melu edan, ora keduman. Ya. Dalam
1 Korintus 15 ayat 33, Rasul Paulus sudah mengingatkan jemaat di Korintus berkaitan dengan hal ini. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dan lebih bijaksana dengan siapa kita akan duduk, dengan siapa kita akan berkumpul, dan dengan siapa kita bersahabat. Karena nantinya itu bisa berpotensi untuk mempengaruhi kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang harus dilakukan ada 2 jalan. Yang pertama adalah jalan orang fasik, yang kedua adalah jalan orang benar. Menurut pemazmur, dan berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi, orang yang benar adalah orang yang seperti apa? Ya, orang yang benar adalah orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya. Dalam Mazmur 119 ayat 48-50 dikatakan, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Mengapa jalan orang benar lebih baik untuk ditempuh daripada jalan orang fasik? Walaupun terkadang jalan orang benar nampaknya lebih tidak menyenangkan. Dalam waktu kita sekolah minggu dulu ada lagu yang cukup terkenal, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Ya, jalan orang yang benar hidupnya diibaratkan sebagai jalan yang sempit, sebagai pilihan yang mungkin lebih tidak menyenangkan. Tapi kenyataannya jalan yang sempit itu justru membawa kita kepada janji Tuhan. Janji apa? Janji kepada orang-orang yang berlaku benar, berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita apabila kita berada dalam jalan yang salah? Ketika kita berada dalam jalan orang-orang fasik dan kita berharap untuk tetap menerima berkat-berkat Tuhan, tentu hal tersebut tidak mungkin terjadi. Apabila kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka janji-janji Tuhan juga akan berlaku kepada kita. Merenungkan firman Tuhan berulang-ulang akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan, mendewasakan iman kita sehingga kita tidak bersikap seperti anak kecil yang terus-menerus meminta susu. Nah, poin yang ketiga, orang yang benar, jalan pilihan yang kedua yaitu jalan yang benar disebut sebagai jalan yang berbahagia. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan berbahagialah. Nah, kata berbahagialah ini juga dapat diterjemahkan menjadi diberkatilah. Ya, muncul sebanyak 45 kali dalam 42 pasal dalam Alkitab kita, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Penerjemahan dari LAI berubah-ubah menjadi antara berbahagialah dan diberkatilah. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, yaitu Asher. Ucapan berbahagialah yang digunakan dalam kitab pertama dari Mazmur merupakan ajakan bagi pembacanya untuk melakukan apa yang telah didengarnya. Nah, seorang peneliti Alkitab yang bernama Nahum M. Sarna, dia menulis beberapa buku tentang kitab Kejadian dan Keluaran dan beberapa buku terjemahan bahasa Ibrani, mengatakan bahwa kata Asher atau berbahagialah ini menjanjikan sesuatu yang indah pada masa kini berdasarkan pada realitas sekarang ini. Jadi bukan janji akan masa depan, namun lebih berdasar pada realitas sekarang ini. Artinya, kata berbahagialah merupakan ajakan kepada kita untuk mengharapkan kebahagiaan pada realitas kehidupan kita saat ini,
bukan bahagianya pada masa depan, atau nanti saya akan berbahagia kalau apa, nanti saya akan berbahagia kalau apa. Bukan seperti itu, namun berbahagialah pada realitas kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, orang yang hidup benar, berada dalam jalan yang benar, akan lebih mudah memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang dia peroleh bukan berasal dari faktor eksternal, namun kebahagiaan yang memancar dari dalam dirinya, sehingga dia tidak perlu pergi kemana-mana, memiliki suatu barang dan lain sebagainya untuk membuat hidupnya merasa bahagia. Namun kebahagiaan itu sudah berada atau terpancar dari dalam dirinya. Oleh karena itu Alkitab menggunakan kata berbahagia, ya, yang diterjemahkan menjadi kebahagiaan atau happiness, bukan kenikmatan atau pleasure. Kenikmatan atau pleasure bersifat sementara dan berpusat kepada diri sendiri. Sedangkan kebahagiaan itu sifatnya lebih mendalam dan tidak bersifat semu. Kebahagiaan juga tidak berpusat kepada diri sendiri, namun berasal dari dalam diri kita sendiri ketika kita hidup dalam jalan kebenaran. Syaratnya itu hidup dalam jalan kebenaran. Nah, ketika kita hidup dalam jalan kebenaran, kebahagiaan itu akan terpancar keluar dari dalam diri kita. Berbeda dengan orang fasik yang dikatakan dalam Mazmur tadi yang sudah kita baca, jalan hidupnya seperti sekam yang ditiupkan angin, nggak jelas mau kemana, dan ujungnya berakhir pada kebinasaan, ya. Sedangkan jalan hidup orang benar, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, ya. Kata ditanam ini berasal dari kata shatal dalam bahasa Ibrani, pelamalan Aramaik, yang artinya adalah planted atau to transplant, ya, diterjemahkan menjadi ditanam. Namun maknanya lebih dari sekedar ditanam. Maknanya adalah sebuah pohon yang ditanam memiliki akar yang kuat, ya, akar yang sehat, dan dia berhasil memberikan nutrisi yang baik kepada pohon tersebut. Orang yang tertanam dekat dengan aliran kebenaran firman Tuhan akan memiliki akar yang sehat, memperoleh nutrisi yang diperlukan dari perenungannya terhadap firman Tuhan. Jadi mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, mereka yang merenungkan firman Tuhan, mereka yang bergaul dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber penghidupan mereka. Ketika kita tertanam kuat, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita pun menghasilkan buah-buah yang manis bagi dirinya sendiri, juga dirasakan oleh orang lain. Nah, pada sore hari ini marilah kita bersama-sama melakukan introspeksi diri. Apakah kita sudah tertanam dekat dengan sumber kehidupan itu? Apakah kita sudah berada dekat dengan sumber berkat kita? Apakah kita sudah tertanam dekat dengan Allah yang hidup, yang menghidupi kita dari hari ke hari, mencukupkan segala kebutuhan kita? Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, berada dalam pelataran Tuhan, berada dalam jalan yang benar, hidupnya akan menjadi kenyang dengan segala yang baik yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang memilih untuk berada dalam jalan kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa kiranya
ada satu atau dua kalimat yang dapat menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami semua. Dan kami sudah belajar mengenai dua jalan kehidupan yang bisa kami pilih. Dan kami akan senantiasa untuk memilih hidup benar di hadapan Tuhan, hidup di jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan oleh karena itu, ketika kami pada malam hari ini merenungkan bersama-sama firman Tuhan tentang dua jalan kehidupan, kiranya Engkau sendiri akan memantapkan hati dan pikiran kami untuk memilih jalan kebenaran tersebut. Karena kami tahu di dalamnya ada Engkau. Di mana ada Engkau ada jaminan, di mana ada Engkau ada damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.